Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat action, salam action kaya bersama. Hari ini saya ingin sharingkan sama teman-teman sebuah sistem baru yang akan menjadi trending nanti. Ini akan jadi sebuah tren di mana sistem ini, ketika Anda menggunakan sistem ini membuat Anda semakin tumbuh, semakin kaya. Jadi bukan cuma bertahan menjadi kaya, tapi tumbuh semakin kaya. Jadi selama ini sistem-sistem seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kita. Jadi sistem ini ketika Anda benar-benar praktekkan, itu Anda akan mempunyai sebuah aset yang nilainya terus tumbuh. Karena kita mempunyai aset properti. Tapi ada cara baru untuk memiliki properti. Jadi kalau cara lama, ketika mereka pengen memiliki sebuah properti, ya dia akan beli properti. Kelemahannya nih, nggak semua orang, ketika mereka bisa membeli properti, mereka mampu mengelolanya. Atau bahkan ketika, oke lah nggak usah jauh-jauh, membeli propertinya saja itu susahnya minta ampun. Dan ribet ya. Ketika Anda membeli properti, Anda akan cek legalitasnya dulu pertama, historinya seperti apa, pajaknya sudah pernah terbayar atau belum. Terus setelah Anda beli, Anda harus AJB, Anda kenakan notaris, Anda bayar AJB-nya, bayar pajak ke pemerintah, pajak jual beli. Itu masih banyak lagi kelemahan di pembelian sebuah tanah. Cara ini cara baru ketika Anda pengen menggunakan cara ini, dan kita sudah siapkan platformnya buat teman-teman semua. Apa itu platformnya? Nabung tanah. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang platform nabung tanah ini, saya ingin membuka paradigma teman-teman tentang dari dulu kita diajari untuk menabung, kan, betul kan? Menabung supaya kita kaya. Kenyataannya semakin kita menabung, belum tentu kita bisa punya rumah, belum tentu kita bisa punya properti. Nah, Anda sekarang bayangkan ketika seorang nih punya gaji UMR, ya, kalau di Surabaya UMR sekitar 4 juta. 4 juta kalau dia hidup berkeluarga, punya anak 1 dan sekolah, kira-kira cukup nggak uang 4 juta itu? Saya rasa tidak akan cukup ya. Banyak orang sekarang, Pak, nggak cukup Pak, uang segitu Pak untuk kita berkeluarga. Anggaplah Anda bisa ngumpulin 1 juta setiap bulan dari 4 juta tabungan Anda. Itu Anda sudah luar biasa. Anda punya gaji 4 juta, Anda bisa kumpul 1 juta. Wah, itu sudah keren. Sekarang Anda bayangkan ketika Anda kumpul 1 juta setiap bulan, Anda nabung nih, yang ada di otak Anda, nabung bakal kaya. Oke lah, 1 juta, berarti 12 bulan Anda kumpul duit 12 juta. Berarti 10 tahun Anda kumpul 120 juta. Anda bisa bayangkan, di tahun pertama Anda mulai mengumpulkan uang, di tahun ke-10, cuman dapat duit 120 juta. Kelemahannya ketika Anda megang uang cash 120 juta, Anda pernah berhitung nggak terjadi inflasi, kenaikan barang, dan lain-lain itu? Nah, ketika Anda tidak pernah berhitung itu, uang Anda 120 juta di tahun ke-10 itu sama dengan uang kurang lebih sekitar, ya kalau sekarang ini kurang sekitar 10 jutaan saja. Berarti nilai uang Anda itu akan turun. Nah, ini yang diajarkan di sekolah-sekolah kita dulu. Jadi kita diajarin untuk menabung. Ternyata semakin kita menabung, semakin kita susah menjadi kaya. Karena apa? Bunga dari tabungan tersebut tidak bisa mengalahkan inflasi. Nah, tentunya Anda harus belajar tentang kecerdasan finansial yang lain. Bagaimana membuat tabungan kita itu terus tumbuh. Nah, di mana? Salah satunya di emas, properti, ya kan? Bisnis bisa nggak Pak? Bisnis bisa kalau Anda tahu sistemnya, Anda ngerti tentang bisnis. Kalau enggak, ini bukan safe haven, ini high risk high return ya. Yang dua ini saya sarankan, bisnis properti dan emas. Nah, saya nggak akan bahas emas hari ini, tapi saya akan bahas properti. Cara ini itu cara yang paling revolusioner. Ini cara yang sangat sangat luar biasa ketika Anda terapkan di kondisi sekarang. Kenapa harus properti? Nah, sekarang kita belajar nih ya, properti. Semakin hari kenaikan properti itu semakin luar biasa. Dan properti tidak terus tumbuh loh. Ada properti jatuh. Nah, ketika di era seperti ini, ketika corona seperti ini, harga properti jatuh. Nah, Pak, apakah ketika properti tersebut jatuh, Anda nggak kesempatan? Ya tentu ada. Setiap ada krisis, pasti ada peluang di sana, bos. Ya, ada peluang di sana. Nah, sekarang saya ngomong sama teman-teman, kalau kita pengen mencetak sebuah kekayaan, ya kita berada di kondisi yang baik, gampang kita dapat kaya. Kekayaan itu dapat sekali ketika kondisi baik, bagus. Tapi kalau Anda pengen jadi ultra kaya, itu bisa dicetak ketika kondisi krisis. Jadi ketika ada krisis, ini ada peluang besar, orang jualan masker dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan bahas kenapa harus di properti. Justru di era krisis seperti ini, itu harga properti jatuh. Anda bisa bayangkan, kalau Anda pengen beli sesuatu, Anda kan pengen beli dengan harga yang murah, betul kan? Harga yang murah, terus Anda jual di harga yang mahal. Nah, sama, ini poin yang tepat, ini momentum yang tepat ketika Anda masuk di properti. Karena apa? Anda masuk sekarang itu harganya paling bottom dia.
harga paling bawah. Sehingga di 2 tahun 3 tahun ke depan itu Anda akan panen raya, bos. Coba kita belajar dari sejarah. Tahun 98 itu krisis. Dan orang yang pegang uang cash besar di tahun 98 itu KO. Karena apa? Ya karena inflasinya, harga dolar melambungnya, rupiah itu KO. KO luar biasa waktu itu ya. Sehingga orang yang pegang uang cash itu pusing kepala itu. Ya. Tapi orang yang pegang properti di kala itu dia akan jadi ultra kaya. Karena apa? Ketika properti anjlok, dia sikat di harga paling bottom. Sehingga tahun 2001, 2002 dia akan jadi orang ultra kaya. Bahkan kalau Anda lihat datanya, termasuk Insinyur Ciputra itu kan mereka masuk di kondisi yang tepat tahun 2001 waktu itu ya, sekitar krisis 98. Diulang lagi tahun 2008, berarti 10 tahun nih, 98, 2008. Ketika Anda masuk 2008, itu ada krisis juga di Amerika, subprime mortgage itu ya. Itu harga dunia ikut hancur semua propertinya. Ketika Anda masuk di tahun 2008, maka 2011, 2012 Anda akan kaya raya. Hari ini terulang, bos. Di tahun 2020, gonjang-ganjingnya tahun 2018 akan ada krisis ini. Nah, ternyata krisisnya berupa krisis COVID. Di tahun 2020 seperti ini, ketika semua tumbang, nah harga ini anjlok, nah kita sikat properti harga bawah. Bahkan saya sikat properti ini dari penawaran pertama itu sekitar 2, sekian miliar, jadi cuma 1,6 miliar saya sikat. Karena COVID ini mereka butuh uang cash. Nah, sekarang kita ada caranya, bos. Pak, jangan asal sikat properti. Karena apa? Ketika Anda nggak ngerti caranya, Anda akan resikonya sangat besar. Resiko itu bisa diminimalisir dengan Anda tahu ilmunya, Anda tahu caranya, Anda tahu jaringannya, tahu linknya. Nah, di sini kita sediakan platform buat teman-teman. Anda bisa masuk, Anda bisa menikmati kuenya di properti dengan resiko zero. Kenapa saya ngomong resikonya zero? Ya, karena Anda beli properti. Nah, sekarang coba kalau Anda pegang uang cash, satu pegang properti, satunya pegang bisnis. Nih sama-sama Anda taruh uang 1 miliar cash, 1 miliar properti, dan 1 miliar di bisnis. Oke? Kita ngomong bisnis dulu. Ketika terjadi krisis seperti ini, nah bisnis ini kan Anda sudah investasi habis 1 miliar. Kira-kira kalau sudah nggak boleh ngumpulin massa, nggak boleh ngumpulin orang buat datang di kafe Anda seperti ini, kira-kira valuasi bisnis Anda turun nggak? Pasti turun. Jadi angka 1 miliar yang Anda investasikan ini valuasinya bisa jadi 0. Resikonya high risk, high return sama. High risk, high return itu hukum investasi. High risk, high return. Paham ya? Anda masukkan bisnis 1 miliar, selesai, valuasi 0. Sekarang kita taruh di 1 miliar di rekening. Ya. Ketika kita taruh 1 miliar di rekening, ternyata harga dolar naik push ketika ini terjadi krisis ya, harga dolar naik over. Nah, di sini berarti uang Anda itu terdepresiasi, berarti uang Anda nilainya akan turun. Sehingga mungkin kalau ini krisisnya parah bahkan sampai depresi, itu bisa nilai uang Anda, cash Anda itu kalau 1 miliar nilainya, tapi nilainya bisa jadi sekitar 500 jutaan. Berarti Anda sudah kehilangan uang 500 juta. Bayangkan ketika Anda beli properti, beli properti jebret. Ketika terjadi depresiasi, ketika terjadi hal terburuk pun, Anda masih punya propertinya. Properti ini kalau nggak Anda apa-apain, ini sudah untung, apalagi dikasih bangunan di atasnya. Anda bayangin, properti saja Anda beli terus Anda cuma jemur saja, Anda kencingin, bahkan diberain, bahkan tetap harganya naik. Apalagi dikasih konsep di atasnya, harganya bisa melambung tinggi. Nah, sekarang ini kita lupakan bisnis sama kita lupakan uang cash. Tapi saya ingin mengajak Anda bagaimana kita masuk di properti. Why harus properti? Kenapa harus sekarang? Ini era yang tepat buat masuk, karena ketika Anda beli sekarang harganya paling bottom. Oke? Di platform ini saya sediakan buat teman-teman semuanya bahwa Anda semua bisa beli properti dengan cara apa? Melalui platform nabung tanah. Jadi platform nabung tanah ini itu bisa satu properti bisa dimiliki oleh banyak orang. Sehingga jadi di sebuah platform ini saya sediakan sama teman-teman bahwa kita punya jaringan banyak nanti ya, membernya kita banyak. Bahkan kita kerjasama nanti dengan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia ya, buat menampung dana Anda pembelian properti. Ketika Anda beli sebuah tanah, kita kafling nih, kita pecah jadi banyak, tapi kita berupa lot ya, kita berupa lot. Dalam arti gini, oke ini ada tanah harganya 1 miliar ya, dipecah satu lotnya 5 juta, maka jadi 200 lot. Oke, 200 lot. Nah, berarti kalau Anda punya duit 10 juta, oke saya beli 2 lot. Nah, berarti sah tanah itu nanti IJB atas nama Anda. Dan ini sah. Dan Anda tidak perlu ngurusin pajaknya, nanti semua tim kita yang ngurusin. Sehingga ketika tanah terbeli, ini bisa diperjualbelikan nanti. Ini ada semua sistemnya sudah siap, oke? Nah, ketika tanah ini, nah berarti kalau ada 200 orang, ketika kita nanti ada namanya titip kelola. Titip kelola nanti kita dan tim itu akan mengelola tanah tersebut. Jadikan perumahan.
Ya, ketika sudah jadi perumahan, yang jualkan siapa? Ya 200 investor tadi, 200 yang pemilik tanah tadi, mereka masing-masing menjualkan. Kalau ini ada jadi sekitar 10 rumah atau 20 rumah, ya yang masukkan 200. Ya pasti cepat habis itu properti. Nah, kalau properti ini sudah habis, nah itu baru nanti Anda tanahnya tetap terbeli. Kalau Anda tadi tanahnya 1 miliar, tetap dibeli 1 miliar. Nah, berarti kan ada keuntungan Pak ketika di proyeknya dibangun rumah, contohnya dibangun perumahan. Pasti. Nah, pengelola ini akan bagikan keuntungan sama Anda itu 30-40%. Oke, kita bagikan 30%. Berarti contohnya nih, harga tanahnya tadi 1 miliar. Oke, kita bebasin dulu 1 miliar sama Anda. Karena ini proyek sudah selesai semua, 1 miliar nih buat Anda. Oke. Terus harga bangunannya, penjualan net profit penjualan contohnya 1 miliar. Maka Anda dapat 300 juta nih. Yang 700 juta pengelola. Oke. Nah, di sini Anda sebagai investor pasif, anggap saja Anda itu punya tanah, Anda kerjasamakan sama developer membeli tanah Anda. Ketika tanah selesai semua terjual, tanah terbeli plus Anda dikasih sharing profit 30%. Dengan resiko kebersamaan seperti ini, kita membantu ya banyak teman-teman yang pengen nyemplung di dunia properti tapi nggak punya modal, pengen nyemplung di dunia properti tapi nggak ngerti ilmunya. Jadi kita infrastrukturnya kita siapkan buat teman-teman. Ayo, kita action kaya bersama melalui properti ini. Oke? Jadi ini salah satu sedikit cara yang ingin saya sharingkan sama teman-teman, bahwa cara ini ketika Anda praktekkan, dan ini sudah kita praktekkan ya. Project itu dalam 10 unit itu laku dalam waktu sekitar 1 bulan itu sudah tinggal 3. Dari 10 unit tinggal 3. 1 bulan kita launching itu. Karena apa? Semakin banyak membernya nanti itu semakin banyak yang memasarkan. Dan Anda memasarkan pun Anda dapat komisi 2,5% sampai 3%. Bayangin. Jadi banyak sekali ketika Anda masuk di platform ini. Ayo mari Anda masuk semua di platform kita, ya. Masuk di nabung tanah ini, Anda daftar, nanti saya akan tunjukkan sama Anda detail caranya, detail proyeknya yang mana, lokasinya yang mana. Anda bisa survei lapangannya dan tanahnya Anda bisa survei, legalitasnya semua jelas. Dan di sini kita membentuk bagaimana ekonomi kerakyatan ini, sharing ekonomi, kita bisa kaya bersama, tapi harus ada action. Kaya bersama tidak mungkin kalau Anda tidak action di depan. Jadi yang pertama action dulu, baru Anda tahu caranya sehingga Anda bisa namanya action kaya bersama. Oke? Jadi Anda langsung daftar karena di situ Anda langsung praktek nanti. Sampai ketemu di